Assalamualaikum. Hai. Perkenalkan, namaku Ilham Adik Suma dari kelas 11 MIPA 3. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Pada hakikatnya, sistem pencernaan manusia ini memiliki dua tahap proses pencernaan, yaitu pencernaan secara fisik dengan pencernaan yang dilaksanakan dengan mekanik, dan kedua, pencernaan secara kimiawi, yaitu pencernaan yang dibantu dengan menggunakan enzim. Pada hakikatnya, urutan proses pencernaan itu dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di kolon. Rongga mulut adalah tempat awal terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Dimulai dari gigi. Gigi sendiri ialah organ pencernaan mekanik yang terdapat pada mulut yang menempel pada gusi. Nah, dalam gigi sendiri terdapat beberapa struktur, diantaranya enamel atau lapisan keras pelindung gigi, dentin atau tulang gigi, pulpa atau rongga gigi yang mengandung pembuluh darah dan saraf, sementum atau lapisan luar akar gigi, gusi, pembuluh darah, tulang, dan saraf. Nah, berdasarkan usianya sendiri, gigi itu terbagi menjadi 3, yaitu gigi susu, gigi sulung, dan gigi dewasa. Selain itu, berdasarkan fungsinya sendiri, gigi juga terbagi lagi menjadi 3, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Nah, lidah tersusun atas otot lurik, epitel kubus, dan membran mukosa. Pada lidah terdapat papila yang berfungsi sebagai indera perasa. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai indera perasa, mencampur dan mengadukan makanan dengan ludah. Terakhir, untuk mendorong makanan agar masuk ke esofagus. Dalam lidah sendiri terdapat ludah atau biasa kita kenal dengan saliva yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah sebanyak 3 pasang. Pertama, glandula parotis yang terletak dekat telinga untuk menghasilkan ludah berupa air yang mengandung enzim amilase. Kedua, glandula sublingualis yang terletak di bawah lidah untuk menghasilkan ludah berupa air dan lendir. Ketiga, glandula submandibularis yang terletak di rahang bawah untuk menghasilkan ludah berupa air dan lendir. Nah, fungsi ludah itu sendiri ialah untuk mencerna makanan secara kimiawi, untuk membasahi makanan, untuk melindungi mulut dari kekeringan, untuk membunuh mikroorganisme, dan sebagai larutan penyangga. Proses pencernaan yang terjadi dalam mulut itu sebenarnya sederhana, yaitu amilum ditambah petialin dan menghasilkan maltosa. Selanjutnya, faring atau rongga tegak adalah daerah percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring sendiri juga dilengkapi dengan epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis selalu terbuka. Nah, saat makanan masuk, epiglotis akan menutup sehingga mendorong makanan menuju esofagus. Di dalam esofagus sendiri, ia melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang berfungsi agar makanan masuk menuju lambung. Nah, lambung atau ventriculus adalah kantong makanan yang merupakan saluran pencernaan. Struktur pada lambung sendiri terdiri dari kardia atau bagian lambung atas dekat jantung, fundus atau bagian lambung tengah yang membulat, pilorus, bagian lambung bawah dekat usus, rugae adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk
yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Sphincter esofageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Sphincter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Nah, lambung itu sendiri melakukan gerak peristaltik dan pencernaan enzimatik. Gerak peristaltik pada lambung sebenarnya berfungsi untuk mengaduk, mencampur bahan makanan dengan getah lambung, dan mendorong makanan agar keluar dari lambung. Nah, getah lambung itu ialah getah yang dihasilkan dari daerah fundus yang berfungsi untuk mencerna makanan. Sekresi getah lambung sebenarnya dipicu oleh hormon gastrin yang dihasilkan oleh dinding lambung itu sendiri. Getah lambung itu mengandung asam klorin atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman, merusak struktur protein, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin juga berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Selain dua hal ini, juga terdapat renin yang berfungsi untuk mengumpalkan kaseinogen menjadi kasein. Proses pencernaan yang terjadi dalam lambung itu ada 3. Pertama, pepsinogen ditambah HCl menjadi pepsin. Kedua, protein ditambah pepsin menjadi pepton. Dan ketiga, kaseinogen ditambah renin menjadi kasein. Nah, pankreas itu memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang nantinya akan menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat, amilase, lipase, tripsin, dan kimotripsin. Selain itu juga terdapat organ hati atau hepar yang merupakan salah satu organ tubuh kita yang memiliki jaring kelenjar eksokrin berupa kantong empedu yang nantinya juga akan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu itu sendiri adalah cairan yang berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan oleh sel hati itu sendiri. Cairan empedu ini mengandung air, garam empedu, kolesterol, dan bilirubin. Fungsi cairan empedu diantaranya adalah sebagai pembuangan proses metabolisme eritrosit, pembuangan kolesterol berlebih, dan pengemulsi lemak. Pada dasarnya, fungsi hati dalam proses pencernaan pada manusia ini ialah sebagai metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Untuk lebih rincinya, fungsi hati ini sebagai pengatur kadar glukosa dan pengatur kadar asam amino. Selanjutnya, ada usus halus atau intestinum tenue. Adalah saluran pencernaan lanjutan dari lambung yang terdiri dari 3 bagian. Pertama, ada duodenum atau usus 12 jari yang merupakan tempat bermuaranya saluran pankreas dan kantong empedu. Kedua, ada jejunum atau usus kosong yang merupakan tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Ketiga, ada ileum atau usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan zat-zat makanan dari hasil pencernaan. Nah, struktur dinding usus halus itu sendiri yaitu pertama eritrosit atau sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan. Kedua ada sel goblet atau parietal, yaitu sel yang berfungsi untuk menghasilkan getah. Ketiga ada villi, lipatan pada dinding usus halus yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. Juga terdapat membran mukosa dan pembuluh darah. Nah, selain struktur juga dapat kita temukan hormon kolesistokinin dan sekretin adalah hormon yang dihasilkan dinding usus halus.
Pada hormon kolesistokinin atau CCK merupakan perangsang empedu untuk mengeluarkan cairan empedu. Dan hormon sekretin atau SCT merupakan perangsang pankreas untuk mengeluarkan getah pankreas. Nah, seperti pada pankreas, usus halus juga memiliki getah yang dinamakan dengan getah dinding usus halus. Getah dinding usus halus ini mengandung disakarase, enterokinase, peptidase, lipase, dan erepsin. Seperti pada pembahasan sebelumnya, pankreas ini juga merupakan saluran pencernaan yang terhubung dengan duodenum atau usus 12 jari melalui dua saluran pankreas. Seperti yang kita ketahui, terdapat proses pencernaan yang terjadi dalam usus halus yang terbagi menjadi 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Pada karbohidrat, amilum ditambah amilase akan menghasilkan maltosa. Sukrosa ditambah sukrase akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Maltosa ditambah maltase akan menghasilkan glukosa dan glukosa. Laktosa ditambah laktase akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Pada protein, tripsinogen dan enterokinase akan menghasilkan tripsin. Kimotripsinogen ditambah enterokinase akan menghasilkan kimotripsin. Erepsinogen ditambah enterokinase akan menghasilkan erepsin. Pepton ditambah tripsin akan menghasilkan asam amino. Pepton ditambah kimotripsin akan menghasilkan asam amino. Pepton ditambah erepsin akan menghasilkan asam amino. Dan polipeptida ditambah peptidase akan menghasilkan asam amino. Pada lemak ditambah dengan lipase akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Setelah pencernaan selesai, mekanisme yang dilakukan oleh ileum adalah: pertama, asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral ini akan diserap oleh kapiler darah dalam villi yang nantinya diangkut menuju hati, baru diserap oleh tubuh. Kedua, itu ada asam lemak dan gliserol yang diangkut dulu menuju pembuluh kil, baru nantinya diserap oleh tubuh. Nah, terakhir, di usus besar atau kolon, atau dengan nama ilmiahnya intestinum crassum, adalah saluran pencernaan lanjutan dari usus halus. Pertemuan antara usus halus dan usus besar ini terjadi di klep ileocekum. Klep ini sebenarnya berfungsi untuk menjaga agar makanan yang telah masuk ke usus besar tidak kembali lagi ke usus halus. Nah, pada usus besar ini juga terdapat usus buntu atau cecum yang terletak di muara ileum pada usus besar. Dalam usus buntu ini terdapat appendix atau umbai cacing. Pada hakikatnya ya, usus besar ini memiliki 3 fungsi: membentuk massa feses atau kotoran, mengatur air, garam mineral, dan zat yang berguna dalam feses. Terakhir, membusukkan makanan dengan simbiosis bakteri Escherichia coli. Setelah dibentuk, feses akan disimpan terlebih dahulu di rektum. Proses ini dikenal juga dengan defekasi. Defekasi sendiri itu memiliki pengertian, yaitu proses pembuangan zat sisa pencernaan melalui anus. Anus itu sendiri memiliki pengertian saluran pembuangan zat sisa dengan sphincter anus, dengan otot polos di dalam dan otot urik di luar. Kontraksi rektum ini dapat menyebabkan gerak gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, sehingga otot pencernaan akan berkontraksi dan feses akan terdorong keluar.
Pembahasan terakhir. Gangguan pada sistem pencernaan manusia ini sebenarnya ada banyak. Parotitis atau gondongan, dispepsia, peritonitis, gastritis, gastroenteritis, sirosis hati, pankreasitis, apendisitis, serostomia, disfagia, heartburn, tukak lambung atau emah, konstipasi atau sembelit, diare, disentri, dan masih banyak lainnya. Ada berapa tuh? Pada hakikatnya teman-teman, apa yang telah Allah karuniakan kepada kita semua patut kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang ada pada diri kita adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut atau baca-baca tentang sistem pencernaan manusia, nantinya akan disertakan sebuah dokumen khusus di deskripsi. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Dadah.